Ningsih, CGP Angkatan 8 dari SDN Cipunten, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Haji Arti Aristika Mulyani. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah Ibu, tujuan proses pra-observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi ya Bu ya, dan mengetahui proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebagai persiapan awal. Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan. Yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada dua tujuan yang harus dicapai. Yang pertama adalah setelah mengamati teks, siswa dapat menganalisis unsur-unsur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks eksplanasi dan mengamati unsur-unsurnya, siswa dapat menyajikan hasil analisis unsur-unsur teks eksplanasi tersebut. Begitu ya Bu, jadi ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah Ibu, kira-kira area pengembangan apa nih yang ingin Ibu capai gitu? Area pengembangan yang akan dicapai mungkin ada dua. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, siswa dapat menganalisis unsur-unsur teks eksplanasi. Kemudian dalam keterampilan, siswa dapat menyajikan setelah menganalisis hasil-hasil teks eksplanasi tersebut. Begitu ya, jadi ada dua ya Bu ya area pengembangannya, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu. Ya. Baiklah Ibu, jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, yang pertama pembagian kelompok, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Kemudian metode yang akan digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baiklah Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan metode diskusi ya Bu ya? Ya, metode diskusi. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya? Nah Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas? Media yang akan digunakan yaitu teks eksplanasi dan LKPD. Gitu ya Bu ya. Nah Ibu, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan di kelas berapa? Hari besok, hari Selasa, jam pertama dan kedua di kelas 6. Iya, baiklah Ibu, besok kita hari Selasa ya di kelas 6 jam ke-1 dan juga jam kedua saya akan datang. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja sih yang terjadi di dalam kelas yang pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu. Nanti terakhir kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, dengan Yadi ya sebagai PP pengajar praktik. Nah Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran strategi apa yang akan saya gunakan besok dalam pembelajaran. Iya Ibu, baiklah, terima kasih banyak atas waktunya dan ketersediaannya melakukan bincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.
eksplanasi pada teks tersebut ya. Kita tepuk PPK dulu, siap? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya hebat. Kelas 6 hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Kelas 6 hari ini semuanya Cerdas. ya. Hari ini apa kabar? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami hebat, kami cerdas, dan kami berakhlak. Hebat ya. Hari kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Acungkan tangannya. Ya, Najwan silahkan. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat umum pengetahuan alam. Hebat, tepuk tangan untuk Najwan. Ya, yang kedua, yang masih ingat siapa? Apa itu unsur-unsur dari teks eksplanasi? Ridwan. Eksplanasi unsur-unsurnya adalah pernyataan umum Ya. atau pembuka, terus Yang kedua apa? deretan umum atau isi, Ya. penutup atau kesimpulan. Iya. Yang pertama unsurnya apa? Pernyataan umum. Atau pembukaan. Yang kedua? Deretan penjelas. Yang ketiga? Ya, penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang Ibu punya satu teks. Ibu akan membagikan satu kertas untuk 2 orang. Pelangi. Coba siapa yang tahu paragraf pertama itu unsur teks eksplanasinya apa? Iya, pernyataan umum. Kenapa disebut pernyataan umum? Cum, yang masih ingat? Yang masih ingat? Dalam pernyataan umum apa? Memberi atau menerangkan pernyataan umum menerangkan informasi singkat tentang teks yang akan dibahas atau yang akan disajikan. Kemudian kalau deretan penjelas itu adanya di paragraf keberapa? Ya, paragraf kedua. Kenapa? Paragraf kedua masuknya deretan penjelas. Termasuk unsur deretan penjelas. Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Raisa? Karena deretan penjelas. Karena ya, karena berisi urutan atau peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir itu termasuknya unsur apa? Masuknya ke dalam unsur apa? Ya, penutup. Dalam penutup membahas apa? Ya, pendapat si penulis. Ya. Nah, sekarang kemudian deretan penjelas, kesimpulan. Nah, dari teks ini mana yang termasuk ke pernyataan umum, mana yang masuk ke dalam deretan penjelas dan kesimpulan. Jadi kalian harus menggunting, kemudian menempelkannya di dalam KPD ini. Dapat dipahami? Dapat. Sekarang akan Ibu bagi. Kalau yang yang digunting, yang digunting
sudah selesai? Hebat. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusinya, kita ice breaking dulu. Silakan berhadapan dengan teman sebangkunya. Ice breakingnya double this, double that. Masih ingat? Ya, siap? Ya, konsentrasi. 1, 2, 3. Lebih, berarti sekarang harus lebih cepat lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Nah, sekarang simpan dulu alat tulisnya. Duduk yang rapi. Ya, tenangkan pikirannya, pejamkan matanya. Tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Satu kali lagi, tarik napas lagi. Nah, sekarang sudah selesai, silakan buka lagi matanya. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan duluan hasil kerja kelompoknya? Iya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ke depan. Silakan ke depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, Najwa. Kami akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami tentang unsur eksplanasi. John Akibat lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Paragraf itu adalah unsur dari pernyataan umum. Kemudian prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Unsur dari paragraf tersebut adalah jaringan penjelas. Kemudian gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Itu teksnya, unsurnya deretan penjelas. Yang terakhir, jadi televisi adalah sebuah media. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, silakan. Kelompok 5, silakan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil akan melaporkan hasil diskusi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi, silakan. Anak-anak, untuk kali ini, untuk pembelajaran kali ini, apakah masih ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, kita akan melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan 2 lembar kertas, ya. Kalian harus menempelkan, menggunting lagi, kemudian menempelkan teks tersebut di kotak-kotak yang sudah disediakan sesuai dengan unsur-unsur teks eksplanasi. Paham? Ada yang ditanyakan dulu?
Kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sekarang ditemani oleh Ibu Haji Arti Aristika Mulyani. Beliau selaku guru yang telah diobservasi. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Riyadi Priyambodo. Beliau adalah pengajar praktik di CGP Angkatan 8. Pada kesempatan ini saya melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan kemarin bersama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baik ya, sehat ya? Alhamdulillah Bapak baik. Semangat terus. Iya Bapak, terima kasih. Nah, percakapan ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi ya. Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait jalannya kegiatan supervisi kemarin ya Bu. Ibu, bagaimana perasaannya di supervisi kemarin? Perasaannya sangat senang karena dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh beliau kemarin, saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran, sehingga bisa berdiskusi dengan beliau. Dan kekurangan yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran menjadi bahan perbaikan untuk saya dalam pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah, jadi merasa senang ya Bu. Terima kasih. Nah Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang kemarin Ibu kembangkan di dalam kelas? Pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, peserta didik menganalisis unsur-unsur teks eksplanasi pada teks yang mereka baca. Kemudian pada aspek keterampilan, peserta didik menyajikan unsur-unsur teks eksplanasi yang sudah mereka baca. Begitu ya, Kemudian jadi dua area ya. Nah tahapannya itu, tahapan yang Ibu lakukan bagaimana? Tahapan sebelum pembelajaran yang saya lakukan, saya membuat rancangan atau RPP, kemudian bahan ajar dan media, menyiapkan media yang saya akan gunakan dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau area pengembangannya tadi ada dua, tahapannya itu membuat RPP ya Bu, rancangan pembelajaran. Nah Ibu, area pengembangannya bagaimana kemarin? Apakah sudah dapat dikembangkan di dalam kelas? Menurut saya sudah. Sudah ya Bu ya. Coba ada kira-kira ada tidak ya? Kira-kira ada tidak hambatan atau rintangan yang Ibu temukan di dalam kelas? Hambatan yang saya hadapi di kelas, yang pertama masih ada siswa peserta didik yang kurang aktif. Kemudian dalam penyampaian atau penyajian hasil presentasi kelompok, anak-anak masih ada yang merasa kurang percaya diri dan terlihat gugup mungkin itu. Oh, jadi masih ada siswa ya yang kurang aktif dan juga merasa gugup saat presentasi di depan kelas ya Bu. Kira-kira apa penyebabnya itu Ibu? Kalau siswa yang kurang aktif mungkin dikarenakan mereka belum memahami materi pembelajaran. Sedangkan untuk siswa yang malu-malu atau terlihat kurang percaya diri, mungkin mereka merasa gugup Bu karena ada guru selain wali kelasnya di kelas mereka. Oh begitu ya Bu ya, jadi masih kurang memahami materi ya. Terus Ibu kira-kira solusi atau rencananya mau seperti apa Ibu? Solusi untuk siswa yang masih kurang aktif, saya dalam membuat rancangan saya akan memasukkan model pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Kemudian selain itu saya juga akan menambahkan jam khusus di luar jam pelajaran untuk menambah materi mereka. Untuk siswa yang masih malu-malu atau masih gugup, saya akan terus membimbing mereka untuk belajar berbicara di depan di depan umum sehingga mereka
menjadi terbiasa. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan menambah media supaya anak mudah memahami materi, dan juga Ibu akan melatih, bahkan mau memberikan waktu khusus ya Bu ya untuk melatih siswa supaya terampil begitu ya, tidak gugup di depan teman-temannya. Nah Ibu, kira-kira kapan nih rencana Ibu akan direalisasikan? Ya, di pembelajaran berikutnya. Jadi Ibu akan secepatnya ya merealisasikannya, menerapkannya di dalam kelas ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga ketersediaannya Ibu melakukan percakapan pasca observasi dengan saya. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak PP Pak Riyadi Priyambodo untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Lia Isnalisi dengan rekan sejawat Ibu Hajah Aristika. Jadi kalau saya amati, proses coaching ini sudah berjalan cukup baik sekali. Cuma ada beberapa hal yang memang harus ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau kita lihat bahwa prinsip coaching itu ada 3 Ibu ya. Jadi yang pertama itu kan pembicaraan setara lah. Tadi saya lihat juga Bapak Ibu yang sudah setara. Jadi tidak ada Ibu ya merasa lebih atau lebih dari Ibu, tidak, tapi sepertinya sudah setara lah, sudah rekan sejawat. Jadi tidak ada siapa yang hebat, siapa yang tidak gitu. Kemudian yang kedua, prinsip coaching itu proses kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Cuma di sini catatan buat saya tadi pada saat proses coaching seharusnya, maaf ya penambahan aja ini ya, umpan balik dari saya selaku PP. Jadi pada saat pertama kali melakukan proses coaching jangan langsung bertanya gitu. Bukan bertanya tapi sampaikan dulu, Ibu saya mau melakukan coaching terkait dengan proses observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi tujuan saya mungkin mau menggali dari pengetahuan itu, boleh nggak saya bertanya terkait dengan beberapa poin terkait dengan hasil observasi. Jadi tujuannya tadi belum disampaikan. Mudah-mudahan nanti pada proses berikutnya tujuannya dulu kita sampaikan. Saya mau coaching Ibu tujuannya seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, memang di sini juga tidak ada saling menggurui ya. Jadi umpan balik berjalan sudah sangat baik. Jadi maksudnya berbagi pengalaman antara Ibu Lia dengan Ibu Atik sudah terlihat sekali. Kemudian ini juga proses kreatifnya sudah bisa kita lihat, percakapan 2 arah itu sudah terjadi, sudah berjalan cukup baik. Jadi tadi pada saat Ibu bertanya, Ibu Arti menjawab ya dengan beberapa argumen-argumen, Ibu mendengarkan dan sebagainya. Jadi saling interaksinya sudah cukup baik. Pertanyaan Ibu kan juga sudah pertanyaan yang menggali bagaimana tahapan-tahapannya seperti apa. Kemudian yang prinsip coaching yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Di sini juga tadi sudah saya lihat pada saat memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut. Jadi pada saat Ibu bertanya tadi, tindak lanjut apa nih Bu kira-kira nanti setelah proses pembelajaran ini, untuk tadi kan permasalahannya ada siswa yang kurang aktif ya, agak mungkin malu-malu, mungkin agak sedikit malas, itu sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan rencana tindak lanjut. Saya mau mencoba model pembelajaran yang menarik, itu sudah sangat bagus. Jadi modelnya model apa itu biasanya di sana. Kemudian dan akan direalisasikan Ibu ya secepatnya itu rencana tindak lanjutnya. Cuma satu, memaksimalkan potensi, catatan aja dari saya bahwa tadi kan Ibu Lia sudah banyak bertanya, Ibu Arti sudah banyak menjawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Lia. Jadi Bu Lia sendiri juga kan tadi sudah memberikan argumen penyelesaian. Ini tambahan lagi sedikit yang tadi di pendahuluan tujuannya belum terlihat. Nah yang memaksimalkan potensi pada poin 8 percakapan ditutup dengan kesimpulan. Tambahannya seharusnya yang menyimpulkan, tadi Ibu belum memberikan kesimpulan dari hasil percakapan dari awal, belum memberikan kesimpulan, sehingga nanti pada suatu saat biarkan Ibu Arti yang memberi kesimpulan sendiri setelah proses pembelajaran rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ibu yang memberikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan Ibu Lia, Ibu Arti tadi menjawab. Jadi Ibu menyimpulkan sendiri seperti itu. Dari kesimpulannya belum terlihat.
Itu aja. Jadi secara umum prinsip coaching sudah berjalan, kriteria-kriteria yang ada juga sudah ada, cuma yang agak ditambah itu di tujuan sama pada saat percakapan ditutup kesimpulan dari rekan sejawat. Itu aja Ibu Lia, semoga Ibu Lia sukses terus di SMP SD Cikunten ini ya. Itu aja masukan dari saya. Ibu juga mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak, terima kasih umpan baliknya dan juga sarannya terhadap proses percakapan pasca observasi kelas ini. Alhamdulillah semua rangkaian telah selesai dilaksanakan, mulai dari pra observasi, supervisi kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.